Selamat malam. Restoratif justice menjadi alternatif penyelesaian dalam berbagai kasus pidana demi tercapainya keadilan bagi semua pihak. Diinisiasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, restoratif justice menjadi salah satu program prioritas penanganan kasus dengan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum. Sebenarnya dalam praktek kepolisian, saya ini sudah hampir dinas 32 tahun di kepolisian. Dan sudah melakukan ini dan ya? dalam praktek itu sudah cukup lama. Tapi kita bersyukur bahwa Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo memberikan payung secara jelas kepada anggota dan jajaran dengan menerbitkan Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang tata cara penyelesaian penanganan perkara pidana melalui keadilan restoratif. Ini artinya adalah tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Iraj bahwa ini mengutamakan kepada upaya untuk memulihkan atau memperbaiki hubungan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dengan melibatkan korban, kemudian pelaku, keluarganya atau mediator yang ditunjuk, termasuk pelibatan kepada tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya untuk menyelesaikan permasalahan sehingga mereka hubungannya bukan lagi saling bermusuhan tapi menjadi pulih kembali setelah penerapan restoratif justice dilakukan. Betul, terhadap 1000 sekian polsek yang tidak diberikan kewenangan penyidikan memang oleh Bapak Kapolri tentunya berdasarkan pertimbangan bahwa di sana memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah. Kemudian lebih banyak kepada upaya-upaya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk upaya untuk menyelesaikan konflik-konflik kecil yang timbul di masyarakat dan membantu masyarakat apabila berhubungan hukum dengan satuan di atasnya, dalam hal ini mungkin Polres, sehingga hubungan yang baik terjalin antara masyarakat dan Polri, utamanya di polsek-polsek yang memang memiliki tingkat kerawanan Kamtibmas rendah ini bisa lebih baik gitu. Sejak diterbitkannya Perpol nomor 8 tahun 2021, Barreskrim Polri sudah membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh jajaran di Polda dan Polres. Tentunya ini menjadi tugas PR kita bersama untuk sosialisasikan kepada masyarakat karena memang luar biasa besar sekali manfaat yang bisa diperoleh oleh masyarakat untuk mencari alternatif penyelesaian perkara yang terjadi dengan kalau melalui proses pidana ini kan ada pengadilan tingkat pertama, kemudian banding, kasasi, PK, kemudian ada proses perdata juga demikian. Mungkin dengan penerapan restoratif justice ini menjadi salah satu alternatif penyelesaian permasalahan di masyarakat untuk memulihkan hubungan antara para pihak berperkara, keluarganya maupun mediator yang ditunjuk. Ini bisa berperan aktif untuk memulihkan hubungan mereka kembali dengan tentunya ada kewajiban-kewajiban terhadap pelaku untuk diberikan kepada pihak korban. Kemudian yang paling penting dari itu adalah ini semua pihak ikut berpartisipasi untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungannya sehingga hubungan itu menjadi baik kembali. Yang disyaratkan di sana adalah perkara-perkara dikecualikan kepada perkara-perkara mungkin tindak pidana terorisme, narkotika, kemudian kejahatan terhadap jiwa, kemudian kasus-kasus yang ini kalau misalnya dilakukan restorasi justice ini akan menimbulkan atau merusak rasa keadilan masyarakat, tidak akan dilakukan oleh Polri. Namun dalam perkara-perkara yang lainnya mungkin kalau pembunuhan dikecualikan mungkin untuk di Papua kali ya, karena di sana memiliki budaya sendiri di mana dengan bakar batu sudah mereka selesai. Namun di daerah-daerah lain tentu kan tidak bisa. Oleh karena itu kita di dalam melaksanakan atau menerapkan proses restoratif justice ini tentunya melihat bahwa apakah masyarakat mencari keadilan ini merasakan manfaat hukum yang ada. Jadi kalau hukum yang dibuat atau dibuat oleh para pembuat undang-undang ini dirasakan manfaat oleh masyarakat, kemudian dia merasakan bahwa hukum ini sudah dirasakan keadilannya atau tidak. Sepanjang masyarakat atau para pencari keadilan merasakan bahwa hukum ini bermanfaat untuk dia, para pihak, kemudian dirasakan keadilannya oleh para pihak, maka kepada yang bersangkutan bisa menempuh jalur perdamaian dan melanjutkan dengan membuat surat permohonan kepada pimpinan kesatuan kewilayahan setempat, kalau di Barreskrim ya kepada Kabarreskrim untuk mengajukan
proses penyelesaian perkara melalui restoratif justice dengan melampirkan perdamaian yang ada dengan mereka antar pihak itu, perdamaian yang ada, dan mungkin salah satunya adalah pencabutan laporan atau aduan yang mereka buat. Mereka ada sisi pertanggungjawaban dari pelaku untuk korban, yang pada akhirnya saat sudah disampaikan oleh Pak Pulungan bahwa satu pihak tidak setuju, tidak tercapai ini. Tidak bisa juga kita terapkan restoratif justice. Jadi ini betul-betul posisinya adalah posisi yang setara antara pelaku dan korban untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi antara para pihak yang tentunya akan menempuh jalur mungkin karena melihat proses mungkin dari pihak keluarganya atau mediatornya menyampaikan bahwa proses hukum yang begitu panjang, kemudian kalau ada gugatan keperdataan juga begitu panjang, mungkin dengan alternatif penyelesaian melalui restoratif justice ini bisa menjadi pintu supaya asas peradilan cepat, murah, sederhana di dalam penegakan hukum ini juga bisa tercapai, sehingga ini menjadi salah satu alternatif. Mereka memilih dan itu harus merupakan pilihan bersama. Salah satu pihak tidak sepakat, maka ini tidak akan terjadi. Saat ini kan ada waskat, jadi ada waskat antar atasan secara langsung kepada para penyidik membantu yang ada di lapangan. Kemudian di kepolisian ini terbuka sekali Mbak komplain kalau misalnya masyarakat mau menyampaikan keluhan kepada pimpinan itu terlalu mudah. Yaitu ada propam, ada wasidik, ada irwasum, tapi ada juga kompolnas, ada ombudsman, ada komnas HAM. Ini sangat terbuka sekali bila masyarakat akan menyampaikan keluhan atas pelayanan yang dirasakan tidak sama. Tapi sepanjang masyarakat sudah merasakan tadi, kembali saya sampaikan bahwa hukum dirasakan nggak manfaatnya oleh masyarakat, dirasakan nggak keadilannya. Kemudian mereka mencabut laporannya, ini memang agak jadi masalah ini. Pada saat orang mencabut laporannya, tentunya kan keterangannya pun dicabut, alat buktinya dicabut, menjadi keterangannya kasus ini menjadi tidak cukup bukti. Jika mau tidak mau, Undang-Undang Kepolisian juga ada pasal 14 ayat 1 huruf K. Di sana jelas menyampaikan bahwa tugas kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. Nah ini kan tugas kepolisian kan kembali kepada pasal 4 di Undang-Undang Kepolisian sendiri. Harkamtipmas, kemudian perlindungan pengayoman pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Maka kalau masyarakat sudah merasakan bahwa di tingkat penyidikan pertama tadi Pak Wamen sudah mengatakan bahwa pintunya kan di polisi Mbak. Dengan mereka sudah merasakan bahwa ini ada manfaatnya, dirasakan keadilannya, kemudian mereka cabut, karena dicabut maka semua alat buktinya menjadi gugur, maka mau tidak mau kita harus memberikan kepastian hukum dengan menghentikan penyelidikan maupun penyidikan yang kita lakukan itu yang sudah kita sosialisasikan kepada seluruh jajaran, dan mudah-mudahan apabila sudah dicabut dan masih dipermasalahkan, ya dipersilakan aja komplain melalui mekanisme yang ada, ke propam boleh, ke wasidik boleh, ke irwasum boleh, atau ke melalui kompolnas atau melalui jalur yang lain. Apalagi kalau sekarang ini media kan luar biasa Pak, dengan viral aja cepat sekali ya Pak Kapolri ini untuk merespon semua keluhan masyarakat begitu. Proses mekanismenya kan melalui pranata yang ada di masyarakat, melibatkan pelaku, korban, kemudian keluarganya atau mediator bisa dari tokoh masyarakat setempat. Nah ini kalau memang mereka tidak sepakat ya maka tidak akan terjadi. Efek jerahnya di mana nih Pak Komjen? Ya tentunya kalau ya itu tujuannya kan memulihkan dulu Mbak, memulihkan dulu hubungan para pihak, di mana ada kewajiban dari pemenuhan kewajiban kepada korban dari pelaku, yang tentunya ini sudah disepakati Mbak, karena kan pertimbangan ini sebagai alternatif kan tentu oleh para pencari keadilan kan sudah tahu kalau melalui proses hukum seperti apa. Kalau tadi hanya pidana maka hanya dijatuhi hukuman pidana, tapi tidak ada pemulihan haknya kepada si pihak korban. Sehingga kalau mau nuntut tentunya melalui proses perdata. Ini kan bisa diambil jalan cepat dengan tadi melibatkan para pihak untuk memulihkan hubungan mereka. Nanti kalau selesai di peradilan kan hubungan mereka belum tentu baik. Mungkin permusuhannya akan makin panjang dan mungkin akan timbul kejahatan yang lain. Nah, harapannya dengan ditempuh jalan restoratif justice sebagai pilihan, ini juga memulihkan hubungan mereka, kemudian pihak korban juga ada pemenuhan kewajiban dari pelaku,
kemudian mencegah juga timbulnya perkara lain di belakang hari. Ya, 30%, Dari tahun oke. 2020 ke 2021 tuh pasca di terbitkannya peraturan Kapolri Perpol nomor 8 tahun 2021, ini naiknya sampai hampir 30% penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Artinya belum ada dari kasus itu yang pelakunya mengulang kembali. Artinya belum ada lah yang pelaku yang melakukan perbuatan berulang. Karena salah satu yang diberikan batasannya juga bagi residivis ini tidak diberikan restoratif. Tadi sebagaimana saran Pak Andrea Pulungan bahwa mungkin melalui Humas Polri nanti kita coba untuk menyampaikan informasi, mungkin Mabes Polri bisa 1 kali sebulan, kemudian Polda bisa per 3 minggu, di Polres mungkin per 2 minggu. Ini akan memberikan informasi implementasi restoratif justice oleh jajaran kepolisian. Kemudian masalah pengawasan yang lain tadi sudah saya sampaikan bahwa secara di internal juga banyak institusi yang mengawasi, dari mulai Propam, Wasidik dan Irwasum, kemudian ada dari eksternal juga banyak. Tentunya restoratif justice ini bisa terlaksana kembali bahwa ini banyak melibatkan pihak korban, kemudian pelaku, keluarganya, dan entitas masyarakat yang memang akan dilibatkan dalam proses itu. Artinya tidak bisa satu pihak memaksakan untuk bisa ditempuh jalur itu untuk menyelesaikan atau mendamaikan perkaranya. Namun ini ada merupakan keputusan yang disepakati bersama, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian perdamaian, kemudian dilanjutkan untuk diajukan kepada kepolisian untuk dilakukannya penyelesaian melalui restoratif justice. Sehingga ini betul-betul murni melibatkan peran atas sosial yang ada di masyarakat untuk ikut berpartisipasi menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungannya.